Dan sayangnya manusia juga itu karakternya itu syukur dengan syarat. Syukurnya bersyarat. Ikhwani kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ingin kita tadabburi di subuh yang berbahagia ini ada di surat Yunus ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr." Dialah Allah yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Di ayat ini, surat Yunus ini, Allah memulai dengan kalimat huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah yang menjadikan kamu wahai manusia dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Di dua ayat sebelumnya surat Al-Anfal, lalu nanti di satu surah, dua surah sebelumnya surah Al-Anfal dan satu surah setelahnya surat Hud, umat-umat yang didakwahi oleh para anbiya, para rasul, utusan-utusan Allah, itu selalu menagih kepada nabinya, lihatkan kami Tuhan itu, untuk menjadi bukti buat mereka. Ya, mereka menantang kepada para nabi. Mereka ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Nah, di surat Yunus ini Allah memperlihatkan kekuasaan Allah lewat satu fenomena yang dimulai dengan kalimat huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Bahwa infrastruktur kehidupan ini itu bukan hadir tiba-tiba, dan itu bukan karena daya upaya manusia belaka, tapi ada sutradara besar di balik itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala yusayyirukum fil barri wal bahr. Dialah yang memudahkan itu, sehingga dulunya mungkin perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat lain itu menempuh waktu yang begitu panjang. Haji misalnya, mungkin puluhan tahun yang lalu tidak bisa ditempuh dalam waktu 8-10 jam, khususnya dari Indonesia. Mungkin ada bapak-bapak sekalian yang berangkat haji menggunakan perjalanan kapal, itu 30 hari, 40 hari. Itu nanti berubah perjalanan itu. Tadinya lewat laut, kemudian lewat udara. Bukan karena manusia, tapi karena ada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu mendapatkan wasilah dengan menggunakan, mengefektifkan, mengoptimalkan akal fikirannya untuk menghadirkan semua alat-alat transportasi. Tapi di balik itu ada rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sarana infrastruktur jalan tol yang menghubungkan satu daerah di Pulau Jawa ke satu daerah di Pulau Jawa lainnya, atau satu daerah di Pulau Sumatera ke Pulau Sumatera lainnya, itu bukan karena faktor kebijakan atau faktor pembangunan yang dilakukan oleh manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan itu semua untuk memudahkan kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk. Bahkan ketika kita itu berada di dalam kapal, tadi alat-alat transportasi tadi, hatta idza kuntum fil fulk, berada di dalam kapal. Kapal itu dengan segala arsitekturnya, segala konstruksinya, itu sebenarnya bukan serta-merta pikiran, tenaga atau inovasi yang dilakukan oleh manusia, tapi huwallazi
yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulk. Sampai kita di dalam kapal itu juga karena peran Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak bisa membanggakan apalagi yang bukan hanya menjalankan manusia dari suatu tempat ke tempat lainnya, tapi kapal yang menyelamatkan teologi, kapal yang menyelamatkan akidah, di mana orang-orang yang tunduk kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam dikumpulkan di atas kapal itu untuk melakukan perjalanan menyelamatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapal ini sehingga turun dari pegunungan. Kalau bukan huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Kalau cuman sekadar mengandalkan bahwa ini kapal terhebat, tapi tidak ada peran Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah ada kapal yang jalan di atas darat dan itu turun dari atas gunung kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Apa saya ingin berhenti di sini dulu. Apa tadaburnya ayat ini buat kita dalam kajiannya dengan tazkiyatun nafs? Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah banyak sekali memfasilitasi kita dalam kehidupan ini. Jalan-jalan sampai usia kita seperti ini. Jalan daratan, jalan lautan, jalan menuntut ilmu, jalan berkeluarga. Masya Allah, itu yang perlu kita ingat terus menerus. Terus perlu kita hadirkan di usia 40, 50, 60 bahkan lebih. Allah kasih banyak sekali jalan-jalan dalam kehidupan kita ini. Bahkan betul-betul kita berjalan dari kampung halaman kita menuju Jakarta ini. Dalam perjalanan itu Allah mudahkan perjalanan itu. Mungkin ada gelombang, mungkin ada problematika, tapi rasa-rasanya perjalanan itu begitu banyak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan usia begitu juga. Kita berkeluarga, kemudian memiliki anak-anak, menyekolahkan anak-anak sampai mereka usia dewasa, lalu mereka menikah, kita punya menantu dan lain sebagainya, ada cucu. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza kuntum fil fulk. Bahkan Allah memberikan kita kapal. Satu tadaburnya satu komunitas. Kapal di Masjid Baitul Karim ini. Ini Masya Allah. Tidak ada yang tahu, kita yang dari Padang, kita yang dari Aceh, kita yang dari Kalimantan, mungkin 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, 15 tahun lalu berada di tempat yang berbeda. Tapi Allah kumpulkan kita ketemu dengan orang-orang soleh di tempat ini. Hatta idza kuntum fil fulk. Atau kapal itu berupa kapal keluarga yang sakinah. Kita pulang ke rumah, kita ada kapal, tempat kita kembali kepada keluarga, ada istri yang qurrata a'yun, ada anak-anak yang qurrata a'yun. Itu semua jalan-jalan kehidupan yang Allah telah karuniakan kepada kita. Atau kapal itu berupa lingkungan kerja. Kita diterima di satu komunitas BUMN misalnya. Atau kita diangkat menjadi ASN, atau kita menjadi pegawai di satu perusahaan, di mana perusahaan itu atmosfernya sangat bagus. Ada masjid di kantor, ketika waktu sholat kita bergegas hadir di tempat itu. Atau mungkin secara maisha, secara pendapatan, tempat kerja kita itu menjadi kapal yang begitu tenang buat kita. Tidak terlalu banyak gelombangnya, mudah kita jalan. Di kapal itu, kapal keluarga, kapal jabatan, kapal komunitas. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, wajaroina bihim birihim thayyibah. Dan kapal itu berjalan, wajaroina bihim birihim thayyibah. Kapal di laut itu berjalan dengan angin yang baik, rihim thayyibah. Wa farihu biha, dan mereka semua bergembira yang ada di atas kapal itu. Ini Masya Allah, kita bisa membayangkan sebuah adegan yang mungkin sering kita alami atau kita saksikan. Kita berada di atas kapal, berangkat dari Balikpapan menuju Surabaya, dari Surabaya menuju Jakarta. Perjalanan begitu bagus, tidak ada gelombang tinggi ya, perjalanan itu tidak dihempas dengan gelombang, begitu inikmat. Kita inikmat di atas kapal itu.
Ini birihin thayyibah wa farihu biha, dan tentu saja dengan angin yang baik itu, angin yang bagus itu. Dan dalam perjalanan zaman kapal itu sampai hari ini, walaupun kapal dulu tidak memiliki mesin dan kapal hari ini dikonstruksi dengan berbagai macam mesin, tapi angin itu menentukan perjalanan kapal. Sekuat apapun, sebaik apapun, sehebat apapun kekuatan mesinnya, kalau anginnya itu sangat kencang dan tidak bagus, tentu saja kapten kapal, awak kapal, seluruh penumpang akan merasa kesulitan. Tapi ketika berjalan dan anginnya bagus, birihin thayyibah wa farihu biha, semua mereka bergembira. Lalu ayatnya, di dalam ayat ini kalimat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, ja'atha rihun asifun. Tiba-tiba datanglah badai, rihun asif, angin topan, angin badai. Ja'atha rihun asif wa ja'ahumul mauju min kulli makan, dan gelombang datang dari segala arah. Ini masya Allah, inilah keindahan Quran, dan ini yang penting terus kita baca dan kita tadaburi. Kapal itu berjalan dalam keadaan rihin thayyibah wa farihu biha, mereka semua bergembira tanpa ada peringatan. Ja'atha, bahkan dalam kaidah bahasa, ja'atha tidak ada kata thumma, tidak ada kata fa atau wa. Wa farihu biha wa ja'atha, tidak. Wa farihu biha thumma, tidak. Tapi wa farihu biha, mereka bergembira, ini kapal berjalan dengan rihin thayyibah wa farihu biha, tiba-tiba ja'atha rihun asifun wa ja'ahumul mauj min kulli makan. Bahasanya ya, tiba-tiba angin langsung berubah, tidak ada tanda-tanda alam, tidak ada apa-apa, tiba-tiba berubah, anginnya kencang dan datang badai, gelombang min kulli makan, dari segala penjuru. Wa zannu annahum uhita bihim, lalu mereka kemudian mengira bahwa mereka sudah berada dalam keadaan yang sangat kritis, sudah bahaya sekali karena gelombang datang dari segala penjuru. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti di sini lalu kita tadabburi ayat ini. Kita berada dalam satu kapal yang begitu tenang, ya, yang begitu megah, mungkin begitu banyak aksesorisnya, begitu banyak nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapal kehidupan yang besar ini. Ada keluarga tadi yang menopang, ada jabatan pekerjaan, tidak perlu gelisah kita apa yang mau kita makan hari ini, nanti malam, bahkan pekan depan, nanti Sabtu Ahad kita mau kemana, itu sudah ada dalam benak kita. Kita sudah merencanakan perjalanan, ya, rekreasi dengan keluarga dan lain sebagainya. Tenang kehidupan ini, rihin thayyibah. Allah kasih angin, Allah kasih jabatan, Allah kasih angin, Allah kasih nikmat kekayaan, Allah kasih angin, Allah kasih keturunan yang solid dan soleh, Allah kasih angin itu semua. Birihin thayyibah wa farihu biha, dan kita gembira atas angin-angin kebaikan yang Allah berikan di dalam kapal kehidupan ini. Tapi tiba-tiba ja'at harihun asifun, datang angin topan, dan dengan angin yang berat itu, badai itu, gelombang kehidupan mulai menerpa kita. Dan kata yang sama digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat ini, rihun, angin. Ada angin thayyibah, ada rihun asifun, ada angin badai. Apa tadabbur kita dengan dua kata ini? Konteksnya dengan kapal kehidupan di mana kita sedang mengarungi kehidupan ini. Nikmat-nikmat yang Allah kasih itu satu saat bisa menjadi ujian buat kita. Jabatan yang Allah kasih tadi, rihun thayyibah,
kita mendapatkan promosi jabatan dari level karyawan biasa diangkat menjadi supervisor, supervisor jadi manajer, manajer jadi direktur, lalu kemudian kita menjadi owner, kita punya restoran kebab 1 di Jakarta, lalu buka 2, buka 3, tiba-tiba di mana-mana kita punya banyak sekali restoran. Rihin thayyibah. Tapi itu bisa menjadi rihun asif. Dia bisa menjadi angin badai buat kita satu saat, dan tanpa tanda-tanda Allah bisa merubah itu semua. Rihun asif. Mungkin anak-anak tadi menjadi ujian, mungkin jabatan menjadi ujian. Ya, mungkin kita bapak-bapak yang hadir di Hidayatullah, ini kapal induk kita. Kita merasakan kenikmatan tinggal di Hidayatullah. Berjamaah kita tinggal di Hidayatullah, ada rekayasa sosial yang saling mengingatkan satu sama lain, ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, ada yang menegur kita, ada kegiatan halaqah kita baca Quran bersama-sama, ada kegiatan dakwah kita menegakkan dakwah bersama-sama. Rasanya tidak mau keluar dari pondok pesantren, karena begitu tinggal di pesantren kita sholat berjamaah. Kita ditugaskan dari satu tempat ke tempat lainnya, dari Kalimantan ditugaskan jauh ke barat sana, ke Aceh, ke Papua. Kita ditugaskan dan kita merasakan betul nikmat berhidayatullah ini. Tapi satu saat rihun thayyibah itu, berhidayatullah itu bisa menjadi rihun asifun, tanpa ada tanda-tanda. Mungkin jabatan kita diganti, tapi kita tetap di hidayatullah. Mungkin kita diminta pindah karena lokasi hidayatullah itu ingin dipakai buat kegiatan tarbiyah. Kita disuruh pindah untuk keluar dari lingkungan hidayatullah, membangun rumah di luar tanah wakaf, karena tanah wakaf itu ingin digunakan untuk lebih mengembangkan kegiatan tarbiyah. Rihun asif. Ikhwani kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa yang terjadi dengan orang-orang yang mendapati dirinya wazannu annahum uhita bihim? Mereka mengira ini masya Allah, ini malapetaka, ini hampir-hampir sudah tidak bisa hidup lagi, ini rezeki makin sempit, ini ujian-ujian anak-anak luar biasa, ini mereka terpuruk. Lalu di saat itulah fitrah manusia, dan ini fitrah manusia bukan hanya orang-orang yang beriman, fitrah manusia dalam keadaan terpuruk, da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitrah manusia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan jatuh, ya, dalam keadaan sulit, mereka semua kembali kepada Allah. Da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala pesawat yang tadinya terbang dalam perjalanan 4 jam menuju satu destinasi tertentu. 2 jam pertama itu jalannya begitu indah, tenang, tidak ada gangguan apa-apa. Maka yang tadi menggunakan headset asik menggunakan headsetnya mendengarkan apa yang ia dengarkan. Mungkin yang tidur sedang tertidur pulas, mungkin yang membaca sedang membaca begitu serius. Tiba-tiba terjadi turbulensi pesawat, semua kalang kabut. Mungkin jurnalis, mungkin fotografer yang asik merekam, tiba-tiba tidak bisa lagi mencet ini tombol rekaman ini. Da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? La in anjaitana, ya Allah, andai engkau selamatkan kami dari rihin asif ini, dari maujun ini, dari gelombang mingkul limakan ini, dari segala penjuru ini, ya Allah, lain anjaitana min hadhihi, andai engkau selamatkan kami dari malapetaka ini, ya Allah, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami berjanji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan mara bahaya, lain anjaitana lanakunanna minasyakirin, kami akan menjadi orang-orang hambamu yang bersyukur, ya Allah. Kita berjanji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita diselamatkan dari mara bahaya ini, kalau fitnah, ya fitnah pekerjaan ini kita selamat, ya kita dituding mungkin di kantor melakukan hal yang tidak baik, mungkin anak-anak yang tadinya solih-solihat tiba-tiba menjadi anak-anak yang kurang ajar,
wa na'udzubillah min dzalik, mungkin menjadi anak-anak yang melawan kepada orang tuanya, tidak lagi anak-anak yang tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Semua kita berdoa, penumpang semua di atas pesawat itu berdoa, penumpang di atas kapal yang diombang-ambing dengan gelombang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Lalu apa yang kita dapati jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini karakter manusia. Ada ayat berikutnya itu merekam peristiwa yang, atau kita bisa mengatakan ini sangat tragis, peristiwa yang sangat tragis di ayat yang ke-23. Lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin falamma anjahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ini tragedi kemanusiaan. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezoliman di bumi tanpa alasan yang benar. Ini tragedi kemanusiaan. Allah sudah selamatkan dan kita berdoa kepada Allah itu mukhlishina lahuddin. Kita ikhlas berdoa kepada Allah tanpa ada interest. Tidak ada niat apa-apa, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan pesawat turbulence, dalam keadaan kapal terombang-ambing, entah mau dibawa kemana kapal itu dengan gelombang yang begitu tinggi, dengan begitu banyak problematika kehidupan ini, kita tidak tahu mau kembali kepada siapa. Kita kembali kepada Allah, kita berminta kepada Allah, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Tapi persis ketika Allah selamatkan kita, lalu kita menjadi orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma anjahum idzahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Justru kita malah berbuat kezoliman. Visualisasi sederhananya, yang tadinya mendengarkan musik pakai headset, begitu terjadi gelombang besar, terjadi turbulence, dibuka headsetnya, kemudian dia berdoa begitu khusyuk, ya Allah, sebentar lagi kalau Engkau selamatkan ini, aku akan mengaji ya Allah di pesawat ini, ya Allah dalam perjalanan pulang ini, ya Allah aku baca ayat-ayat, ya Allah astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Zikir yang panjang. Begitu pesawatnya sudah tenang, lupa, pasang lagi headsetnya, dengarkan lagi apa yang ia dengarkan tadi. Kita diselamatkan mungkin dari problematika keluarga, kita menyingkir sebentar, kita berdoa kepada Allah, ya Allah kalau Engkau selesaikan masalah ini, ya Allah aku akan kembali ke rumah, aku akan menjadi suami yang baik bagi istriku, aku akan menyapa dia, menyebut nama dia, menyayangi dia dengan lebih baik lagi. Allah selamatkan kita dari satu masalah, kita pulang kepada istri, ternyata kita lupa dengan janji kita. Istri lupa bikin kopi susu, kita sudah marah-marah sama istri, mana kopi susunya, lamanya ditunggu. Begitu hadir kopi susunya dingin lagi, tidak panas, kebanyakan gulanya atau kurang gulanya. Manusia ini memang jamaah sekalian nalurinya begitu. Dia pingin sesuatu itu short term, pingin sesuatu itu dalam jangka pendek. Jangankan bicara long term, bicara jangka panjang, bicara mid term saja susah. Dan memang sukanya begitu, makanya instan-instan semua. Dan ini Masya Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita satu peristiwa yang sangat instan, yang tadinya rihun thayyibah itu tiba-tiba menjadi rihun asif, menjadi angin badai, angin topan. Dan manusia ketika berada dalam keterpurukan tadi semuanya mukhlishina lahuddin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Sayangnya manusia juga itu karakternya itu syukur dengan syarat. Syukurnya bersyarat. Bersyukur kalau dikasih karunia yang bisa melapangkan dirinya. Bersyukur kalau Allah kasih dengan harta yang melapangkan dirinya. Tapi
syukur itu ada syaratnya begitu. Tapi kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Dan hebatnya ayat ini di ayat 22 tadi, semua unsur individu itu masuk. Ya, dalam kaidah kajian lughah, dalam kaidah kajian bahasa, semua kata ganti orang itu masuk. Huwa, dia, alladzi yusayyirukum fil barri wal bahr. Semua masuk di sana. Ada huwa alladzi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum, antum, ada kalian semua. Ada dia, ada kita, artinya semua unsur manusia masuk dalam peristiwa ini. Dan untuk menyatakan keajaiban Quran dibandingkan dengan karya tulis manusia, itu sangat kelihatan. Karya tulis manusia itu dalam prinsip-prinsip jurnalis, kalau kita menggunakan kata ganti orang ketiga dalam perspektif sudut pandang orang ketiga, maka dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir itu sudut pandangnya harus sudut pandang orang ketiga. Menceritakan bapak ini adalah gubernur ini, dia lahir di tempat ini, dia sekolah di tempat ini, nanti dalam pertemanannya dia ketemu dengan ini. Jadi menggunakan perspektif itu terus. Tapi ayat ini merangkum atau memperlihatkan kalimat-kalimat di mana kata gantinya itu huwa, di mana kata gantinya itu kuntum, idza kuntum fil fulk. Da'au mereka, jadi melibatkan kita semua unsur manusia. Apa makna tadabbur yang kita bisa ambil dari ayat ini? Memang kita sebagai manusia itu berpotensi untuk menjadi seperti yang Allah ceritakan di dalam ayat ini. Dalam keadaan kita fil fulk, dalam keadaan kita mendapatkan angin-angin kenikmatan, ya angin-angin kebahagiaan, kita gembira, wa farihu biha. Ya mungkin kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dalam keadaan kita ditimpa musibah, kita tidak tahu kembali kepada siapa. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan da'allaha mukhlishina lahuddin, kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada ya Allah, begitu banyak problematika kehidupan ini, banyak santri mau diurus. Ya, misalnya ketua yayasan, ketua pondok, banyak santri mau diurus. Qiyamul lail, berlama-lama ruku sujud, tidak mau bangkit berdoa kepada Allah. Begitu urusan selesai, lupa lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi Hidayatullah bapak-bapak, dalam perjalanan 50 tahun kedua kami yang di Hidayatullah, founding fathernya begitu dekat dengan Allah. Karena pada saat itu Hidayatullah sedang dalam kondisi merintis, tidak banyak fasilitas, susah untuk makan, susah untuk kenal orang. Jangankan dipanggil ke kantor pejabat, malah justru ditanya-tanya, ini pondok pesantren apa? Siapa kiainya? Apa yang mau dikerja? Anak-anaknya bukan belajar tapi mencangkul dan lain sebagainya. Dan itu yang terjadi pada dai-dai Hidayatullah yang disebarkan kemana-mana. Ke Sumatera, di Pulau Kalimantan, di Jawa, sampai Irian Jaya, Papua hari ini. Lalu di usia 50 tahun keduanya, memasuki usia 50 tahun kedua, 2023 kemarin, 73 sampai 2023, tahun 2025 berarti 52, banyak fasilitas. Termasuk Allah karuniakan tempat ini dari seorang muhsinin, diwakafkan, dan kita bisa menikmati beribadah di tempat ini, menjadi pusat dakwah, hadirnya kawan-kawan dari seluruh penjuru Hidayatullah. Tapi kalau kemudian dengan tempat ini kita lalai, birihin thayyibah, angin kebaikan Allah kasihkan tadi, kita lalai, kemudian datang ja'at hariun asif, tiba-tiba Allah kasih ujian malapetaka yang kita tidak tahu, karena tidak ada tanda-tanda, tidak ada kata fa, tidak ada kata thumma, tidak ada kata wa, tiba-tiba saja ja'at harihun asif, sampai kemudian gelombang itu tinggi, sampai kita mengatakan, wah ini bahaya, ini susah kita keluar dari problematika itu. Lalu disitulah kita kembali kepada Allah, da'allaha mukhlishina lahuddin, dan kita berjanji kepada Allah, la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin.
Tentu penting buat kita membaca, memahami ayat ini. Kenapa Allah simpan? Kita mungkin pernah dan mungkin akan, tapi itu terjadi dalam kehidupan ini, mengalami satu kondisi yang membuat kita begitu terpuruk. Dan disitulah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ingin seperti orang-orang yang disebutkan di ayat yang ke-23. Begitu Allah selamatkan, lalu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasang headset kita sibuk lagi dengan kehidupan dunia, lupa dengan janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani kaum muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka ini pelajaran yang bisa kita dapatkan dari ayat-ayat ini, bahwa ujian itu datang tanpa peringatan. Dan ketika ujian itu datang tanpa peringatan, lalu kita berada dalam kondisi yang sangat kesulitan, mara bahaya, kita meminta, berjanji kepada Allah, dan itulah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.